Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Imam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizky Yanuar yang akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Fasyah Weda Amru dan Eka Yuli Elmaning Tias. Materi kami adalah peranan pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam, dan topik yang akan kami bahas adalah yang pertama, ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam. Yang kedua, konsep ipteks dalam Islam. Yang ketiga, integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang keempat, keutamaan orang beriman dan berilmu. Yang kelima, tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, latar belakang. Iptek, wadah yang dapat menjadi sumber informasi yang tentunya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan seseorang khususnya di bidang teknologi dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari perkembangan iptek yaitu perubahan kehidupan masa depan manusia menjadi lebih baik, mudah, cermat, cepat, dan aman. Latar belakang, Islam memandang penting ilmu pengetahuan dan menjadikannya kunci untuk memimpin peradaban. Oleh sebab itu, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah berisi perintah untuk belajar. Quran Surat Al-Alaq 96, 1-5. Agama Islam tidak mengajarkan bahwa ilmu agama lebih penting dari ilmu umum lain. Tentang teknologi, menurut Quraish Shihab, ada sekitar 750 ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam dan materi menurutnya. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana konsep ipteks dalam Islam. Yang kedua, bagaimana integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, apa keutamaan orang beriman dan berilmu. Yang keempat, bagaimana tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui tentang konsep ipteks dalam Islam. Yang kedua, mengetahui integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, mengetahui keutamaan orang beriman dan berilmu. Yang keempat, mengetahui tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fahmi, yaitu yang konsep ipteks dalam Islam. Agama Islam merupakan agama yang bersumber dari wahyu Allah. Sedangkan itu, pengetahuan merupakan hasil pikiran manusia yang disusun berdasarkan dari ilmu penyelidikan dan penelitian alam. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Misalnya, kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Menurut Ainiyah dan Karsiyah tahun 2017. Menurut Harun Nasution, tidak tepat anggapan yang mengatakan bahwa semua ajaran agama di samping ajaran-ajaran yang bersifat absolut benar dan kekal itu terdapat pada Islam. Agama yang diturunkan kepada Nabi ajaran tersebut, yaitu ajaran dasar dan ajaran dalam bentuk penafsiran dan penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan menciptakan alam semesta dengan karakteristik khusus untuk tiap ciptaan itu sendiri. Lanjut. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat
hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Untuk 3 pilar atau rukun itu adalah keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan, melakukan dalam amal perbuatan. Imam Syafi'i berkata, merupakan ijma' para sahabat, tabi'in, dan kaum muslimin itu adalah ucapan, perbuatan, dan niat. Keutamaan orang beriman dan berilmu. Potensi yang paling utama dalam diri manusia adalah akal. Akal berfungsi untuk berpikir dan hasil pemikirannya itu adalah ilmu pengetahuan dan kan oleh. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Tasya tentang keutamaan orang beriman dan berilmu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah akan mengangkat martabat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Al-Quran menyatakan bahwa Allah akan mengangkat martabat ilmu beberapa derajat. Allah menyatakan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu diibaratkan sebagai orang yang hidup dan orang yang tidak berilmu diibaratkan orang yang mati. Orang yang berilmu laksana orang yang dapat melihat dan orang yang tidak berilmu laksana orang yang buta. Keutamaan orang beriman dan berilmu. Masih keutamaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia meninggal maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Kategori orang-orang yang berilmu dalam Al-Quran yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamkam, yaitu yang pertama, orang yang berilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Yang ketiga, orang yang berilmu tetapi menyembunyikan ilmunya dari orang lain. Yang keempat, orang yang berilmu tetapi menggunakan ilmunya hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok guna mendapatkan keuntungan. Tapi yang terakhir ada tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Ilmuwan itu sendiri berasal dari kata ilmu dan wan. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang tertentu yang menerangkan permasalahan tertentu di bidang pengetahuan. Sehingga ilmuwan sendiri memiliki arti orang yang ahli atau mempunyai banyak pengetahuan tentang suatu ilmu dalam ilmu pengetahuan. Salah satu upaya untuk mencapai misi lingkungan yaitu dapat mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan. Tentunya upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan menerapkan iptek. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu
tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Sahih Bukhari nomor 78 dan Sahih Muslim nomor 4824. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.